Udah. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Yuni Lestari Purba. Saya mahasiswa dari Universitas Tarakanita. Apakah kalian tahu? Oh, belum tahu. Belum tahu ya. Itu adalah universitas cewek-cewek lebih tepatnya. Ada tiganya, ada sekretaris, satunya ada komunikasi. Ya, saya adalah mahasiswa dari Universitas Tarakanita tahun 2019. Mungkin teman-teman sendiri juga mahasiswa baru kan ya? Iya, benar. Di sini saya akan mau sharing session terkait COVID-19 di negara kita dan di negara yang tingkat efektifnya lebih besar ya, seperti negara India, Amerika, negara Cina, dan Indonesia, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Oke, kita next. COVID-19 itu apa sih? Nah, menurut pandangan saya, COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang dapat menularkan ya, dari saat kita salaman, saat kita berbicara, bahkan mungkin kalau kita memegang barang, kalau kita tidak cuci tangan, itu akan menyebabkan tertularnya COVID-19 semakin maraknya. Oke. Kalian sendiri boleh dong saya tanya nama dulu ya, biar kita bisa saling kenal dan saling akrab. Iya. Kenal maka tak sayang. Asik. Oke, lanjut. Dipersilakan nama Mas dari mana dan namanya siapa? Ya nama saya Bagus Sugeng Samudra. Saya dari Binus University. Oke, baik, terima kasih Mas Samudra. Mas yang pakai kacamata? Oke, nama saya Diki Maulana. Asal saya Probolinggo ya. Gitu, ke Jakarta. Lanjut. Saya sendiri Diki Julian dari SMK Telkom Malang. Oh, SMK Telkom Malang. Siap, terima kasih ya sudah mau bergabung di acara sharing session ini. Ini nggak lama kok, cuma ya beberapa menit. Untuk itu, menurut kalian besar nggak sih dampaknya COVID-19 di era seperti ini? Menurut gua dampaknya COVID-19 itu banyak banget ya, apalagi di perekonomian Indonesia itu sangat menurun ya kan. Misalkan perekonomian kita tuh seharusnya bisa digunakan anggarannya untuk ini, tapi dialihkan menjadi ke status siaga darurat, kayak misalnya beli obat-obatan, kalau misalkan rumah sakit disediakan kamar, obat-obatan. Nah, menurut kalian apa aja sih dampaknya selain perekonomian di COVID-19 ini? Saya persilakan dulu kepada Mas Diki untuk menjawabnya. Mas Diki Maulana ya? Iya. Oke. Dampaknya banyak sih. Salah satu contohnya kemarin tuh salah satu usaha orang tua saya, yang mana kan usahanya itu penyewaan tenda untuk pernikahan. Karena kondisi COVID kan jadi dilarang tuh untuk mengadakan acara-acara besar yang mengundang berkumpulnya orang-orang, demi ini kan biar nggak menyebar. Nah, seperti itu. Nah, karena dilarang, akhirnya nggak ada tuh ini kayak agenda masang tenda, pesan penyewaan tenda itu nggak ada. Jadi ekonominya tuh menurun tuh. Jadi kemarin tuh berusaha survive sih bisa mungkin, karena emang ekonominya lagi nggak bagus. Nah, itu kalau menurut saya di sisi usaha ya, wirausaha. Selanjutnya ini di kayak contohnya di tempat kita bekerja sekarang, kan juga ini sih terdapat juga tuh yang biasanya WFO, sekarang ada jadwal WFA, jadwalnya juga diseling-seling kan. Kemarin juga kan sempat tuh sempat mulai padat lagi kan WFO-nya, cuman karena kondisi yang memburuk lagi di Jakarta dengan meningkatnya kasus positif yang lebih tinggi bahkan dari tahun kemarin, akhirnya dilonggarkan lagi kan, banyak WFH-nya lagi. Itu sih kalau dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan Mas. Oke, baik. Kalau saya simpulkan, berarti penyewaan tenda itu semakin berkurang ya, apalagi kan kalau mau pesta-pesta ataupun mau acara-acara itu memang ditiadakan sementara ya, seperti itu ya. Iya benar, kemarin tuh sempat ditiadakan, dilarang bahkan gitu sama pemerintah setempat ya, pemerintah daerah tuh.
dia mau gak mau ya harus gimana caranya survive dengan keadaan yang ada tuh. Besar banget sih, sempat bingung juga tuh kemarin orang tua saya tuh, ini penghasilan dari mana gitu kan. Jadi pintar-pintar lah melihat kondisi bisa dapetin uang dari mana gitu. Ya, jadi bisa dibilang juga selain krisis yang mau menyewakan tenda, banyak juga manusia atau kita tuh yang sulit ya mencari uang, bahkan mau makan pun mungkin orang-orang harus bekerja keras dulu ya kan. Oke, terima kasih atas masukannya. Mungkin selain itu dampaknya menurut Mas Diki Julian apa ya? Baik, ya seperti yang dikatakan oleh saudara Diki Maulana tadi, bahwa dampak dari COVID sendiri itu juga mengarah ke daya jual dari suatu usaha, lalu juga dari pola pekerjaan masyarakat Indonesia sendiri yang mengarah untuk kerja dari jarak jauh ya. Nah, mungkin selain dari dampak negatif, mungkin saya ingin coba untuk mengulas dampak positif dari adanya COVID ini ya. Mungkin yang pertama dari pola hidup masyarakat yang sekarang ini lebih mengarah ke inovasi yang merujuk ke teknologi, bagaimana caranya mereka bisa beraktivitas seperti normal tanpa adanya suatu relasi dengan orang lain untuk menghindari penyebaran COVID itu sendiri. Nah, selain dari kegiatan secara umum masyarakat, juga saat ini kita ketahui bahwa sekolah-sekolah pun juga berupaya untuk memaksimalkan proses belajar mengajar secara daring untuk menghindari dari interaksi yang bisa menimbulkan COVID itu sendiri, menyebarkan COVID. Siap. Berarti mahasiswa juga sekarang bekerja secara daring ya? Iya. Oke, ya memang usaha sekarang baik banget menurun ya, selain kayak saham, properti, perkantoran juga dikurangin ya kerumunannya. Oke, terima kasih Pak atas sarannya. Untuk Mas Samudra bagaimana nih Mas dampaknya COVID-19 ini, singkat dan jelas saja nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih karena orang tua saya guru swasta, jadinya itu kalau sekolah swasta untuk mencari murid, marketingnya itu jadi susah karena bapak saya dari sekolah SMK, dia ngajar di SMK. Sekarang kondisinya COVID, jadi nggak ada bedanya. SMK, SMA maupun SD, SMP semuanya daring semua. Jadi dia murid-muridnya belajar dari rumah semua. Terus kampanye marketingnya juga sia-sia juga karena kan SMK yang diunggulkan kan prakteknya, tapi karena situasinya itu sedang belajar dari rumah, jadinya sama aja SMK sama SMA. Jadi murid tahun 2020 sama 2021 muridnya turun semua. Oh, oke, baik. Ini ide bagus juga ya, berarti marketing di sekolah daerah mungkin ya bisa dibilang seperti itu ya, menurun ya. Oke, terima kasih untuk pesan dan dampaknya COVID-19. Nah, penyebabnya itu kan besar sekali ya untuk COVID-19 ini ya. Apalagi COVID ini kan sebenarnya udah dari tahun kemarin kan, hingga tahun ini pun malah COVID ini jadi lebih besar dampaknya. Kalau menurut kalian penyebabnya itu apa sih COVID-19 ini? Selain tadi kan dampaknya ya. Nah, penyebabnya itu apa aja ya? Kalau setahu saya tuh penyebabnya banyaknya orang-orang yang terkena COVID dan lebih besar tuh lebih ke anak-anak ya kalau nggak salah ya. Sementara kan anak-anak itu sekarang banyak yang di rumah maupun berkeliaran, itu tuh sangat was-was oleh orang tua. Nah, menurut kalian ada nggak sih penyebabnya COVID-19 ini? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Oke, mungkin saya dulu ya. Kalau menurut saya sendiri dari penyebab mungkin awal mulanya kan dari Cina tuh. Iya benar, dari kebiasaan orang Cina yang makan makanan aneh gitu kan, namanya tuh kayak kelelawar gitu kan, makanan-makanan yang biasanya nggak kita konsumsi, yang menurut kita nggak wajar gitu kan. Dan awal mulanya dari situ. Nah, kemarin juga kan sempet tuh tahun 2020 kan ada penjelasan katanya COVID itu dari kelelawar, konsumsi sama orang-orang Cina sana. Setelah itu kan menyebar tuh
karena kontak fisik, kontak dan sebagainya macamnya. Kemudian iya sih itu penyebab penularannya juga kan ini sih dari droplet itu juga, ketika batuk terus air liurnya ini keluar kan kita juga nggak tahu kan, karena kan juga kecil gitu, juga bisa kesalaman kan, mungkin habis makan, habis ucap-ucap hidung kali ya, terus habis itu salaman kan, kita nggak tahu tuh. Nah dari situ nyebar, terus kita lupa nggak cuci tangan, lupa nggak pakai masker gitu kan, seperti itu kalau menurut saya sih. Ada yang mau menambahkan? Mungkin saya coba ya. Kalau seperti yang dikatakan oleh saudara Diki Maulana, bahwa ada berita yang mengabarkan bahwa asal muasal dari COVID ini adalah ada warga yang makan kelelawar yang terjangkit oleh virus COVID itu ya. Namun juga ada berita lain atau bisa kita sebut sebagai konspirasi bahwa COVID ini asal muasalnya adalah dari bocornya lab yang ada di Cina. Jadi Cina berusaha untuk membuat suatu teknologi berupa virus itu untuk yang katanya untuk memulai suatu perang. Namun itu sekali lagi dikatakan sebagai konspirasi. Namun keluar dari mana asal dari COVID itu, yang kita ketahui bahwa inti dari penyebaran COVID ini adalah adanya interaksi antara orang yang sudah terjangkit dengan orang lainnya. Jadi intinya ya karena adanya interaksi satu sama lain sehingga penyebaran COVID ini bisa lebih luas gitu. Intinya dari interaksi sama manusia. Seperti itu. Apalagi sekarang interaksi antar orang tuh banyak banget ya. Kalau kita nggak interaksi kan mungkin lewat daring, makanya dihindari kerumunan oleh pemerintah setempat. Baik, sekarang itu kan banyak banget ya varian COVID-19 itu kan dari India. Nah misalkan tuh contohnya ada COVID terkait alpha, virus alpha, beta, delta. Maaf kalau salah ya. Itu kan 3 varian yang baru ya, bisa dibilang tuh baru. Nah, dapat dibilang juga COVID ini tuh rawan tertular dan mudah tertular, rawan atau mudah tertular, dan itu tuh sangat cepat menyebarnya dibandingkan COVID-19 kalau saya baca beritanya. Nah, penyebabnya juga sepele banget ya, misalkan kayak muntah-muntah, terus di kulit kemerahan, diare, demam, masih banget ya demam, kelelahan. Nah sebenarnya sumber dari COVID atau 3 varian ini tuh sebenarnya awalnya adalah dari imun tubuh kita yang menurun, atau enggak misalkan selain imun mungkin kita tuh harus bisa menjaga stamina dan kesehatan kita juga kan ya. Nah apalagi kan varian COVID ini sudah masuk nih, yang varian Delta di India. Katanya sih baru-baru ini tuh ada di daerah Pulau Jawa ya kalau nggak salah ya. Menurut kalian ada nggak sih pesan tersendiri, pesan dan khususnya nih untuk COVID-19 di negara kita maupun kita atau keluarga kita? Ada nggak sih pesannya? Oke, bicara dengan untuk pesan ya, kita juga berusaha untuk keluar dari melihat banyaknya varian yang ada di COVID, karena hari demi hari bukannya berkurang, varian akan semakin bertambah. Jadi mungkin percuma saja kita khawatir akan banyaknya varian, tapi yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana cara kita hidup. Karena untuk bisa keluar dari pandemi ini, satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan imun dan juga tetap melaksanakan protokol yang sudah ditetapkan ya, 3M. Jadi mungkin pesan dari saya adalah marilah kita berusaha untuk beradaptasi dengan cara mengubah cara hidup kita dengan menerapkan protokol-protokol yang sudah disediakan, yaitu 3M itu. Jadi dengan kita mengikuti itu ya diharapkan bisa mengurangi efek dari COVID ini, penyebarannya juga semakin lebih sedikit. Oke, baik. Kalau nggak salah ada ya pengalaman dari Mas Diki, Julian, Mas Diki Maulana, sama Mas Bagus pernah kena gejala COVID-19 ya? Ya benar sekali. Boleh di-share kepada kami nggak seperti apa sih awal mulanya, kenapa bisa dibilang oh saya positif nih, dan apa nih yang dilakukan oleh kalian, apa-apa
kalian isoman apa namanya apa iya isolasi mandiri, boleh diceritakan ya? Oke, dari Mas Diki Maulana dulu mungkin. Oke, dulu sih awal saya kena COVID nggak nyangka ya, soalnya nggak kerasa apa-apa tuh. Terus ketika kan dulu tuh waktu akhir tahun kalau saya akhir tahun itu saya ada agenda tuh mau datang ke acara keluarga. Saya itu apa namanya swab antigen. Nah, ketika saya tes kan saya merasa sehat-sehat aja, gak ada gejala kan, gak ada apa dari itu. Ketika hasilnya keluar ternyata positif, kaget tuh. Kayak gak nyangka aja, pesan saya sehat-sehat aja. Terus juga di kosan kan, saya tinggal di kosan tuh, itu saya merasa bersih-bersih aja. Kebersihan saya jaga ya, kebersihan kamar gitu. Setiap saya keluar itu saya selalu pakai hand sanitizer. Ketika selesai memegang benda-benda yang bukan milik saya pakai hand sanitizer itu sih. Nah, setelah itu saya ini sih menghubungi kantor ya untuk konfirmasi, karena saya takut malah menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Akhirnya saya diminta untuk swab PCR tuh. Nah, selama hasilnya belum keluar saya diminta untuk WFH terus. Setelah hasilnya keluar ternyata tetap aja positif ya. Nah, setelah itu saya diberi opsi mau isolasi mandiri atau isolasi di tempat yang sudah disediakan sama kantor. Nah, cuma kemarin saya sempat mikir isolasi mandiri aja sih, karena saya lebih nyaman isolasi mandiri aja lah daripada ini di tempat yang sudah disediakan. Itu sih kemarin sih lamanya saya sampai dengan sembuh itu 1 bulan. Itu sih cukup lama sih, dari rata-rata orang-orang yang kena itu katanya cuma 2 minggu kira-kira. Saya itu sampai sebulan. Bisa lama, karena saya mikir kenapa bisa lama Pak, saya ini itu. Terus sih selama isolasi mandiri juga saya itu rajin olahraga, berjemur, minum obat ya, nggak cuma obat-obatan tradisional tapi obat-obatan yang ada di apotek itu kan, yang sudah direkomendasikan sama rekan-rekan yang waktu itu sempat menghubungi saya, bantu saya untuk memberikan rekomendasi obat-obatan. Itu sih cerita saya. Oke. Ya, terima kasih Mas Diki. Berarti setelah lulus dari COVID ini sangat bergembira sekali ya, dan jangan sampai terkena lagi. Iya, udah cukuplah sekali aja, saya nggak mau 2 kalinya. Ya, baik. Untuk Mas Bagus nih, menurut Mas Bagus apa sih artinya isolasi mandiri itu? Kalau menurut saya sih isolasi mandiri ya, kita di dalam isolasi mandiri itu ada sedikit rasa-rasa optimis, ada rasa-rasa pesimis nih. Kalau misalnya kita udah olahraga, udah berjemur, nggak ada gejala, optimisnya ya pas kita berharap kita pasti sembuh. Tapi pas kita swab lagi, pas kita PCR lagi, ternyata hasilnya masih positif. Itu yang membuat itu yang membuat kita menjadi ada rasa-rasa pesimisnya sih. Dan juga isolasi mandiri itu pas pertama kan saya saya isolasi mandirinya di Bea Cukai, bukan mandiri di rumah sendiri. Itu rasa-rasa pertamanya sih biasa, tapi karena lama kelamaan jadinya kayak juga ada rasa-rasa depresinya gitu sih, karena kok nggak sembuh Ya, gitu aja sih. iya sih, cukup membuat perhatian juga sih terkait hasil itu ya, hasil sendiri. Apalagi kalau positif tuh membuat kita tuh langsung panik, down. Kapan ya kita negatifnya? Kapan ya? Aduh, kenapa gua bisa kena gitu, dari mana? Kan kita tuh kayak ngerasa gitu loh. Jadi kayak kesel sendiri gitu kan ya. Oke. Kalian udah vaksin semua kan ya? Iya, kalau
saya pribadi sudah vaksin yang pertama. Vaksin pertama ya? Ya, yang kedua nanti Agustus. Oke. Vaksin sendiri itu sebenarnya bisa menghalangi COVID-19 masuk di diri kita nggak sih? Kalau menurut saya mah itu cuma ini ya, meningkatkan kekebalan tubuh kita ya, bukan memblok sampai 100% gitu ya. Enggak ya, cuma ningkatin kekebalan. Sempat juga waktu itu saya dengar penjelasan dari siapa ya, dari rekan saya, dibilang katanya sempat konsultasi tuh sama dokter yang ngasih vaksin. Katanya vaksin tuh enggak 100% memblokade penyebaran COVID ya, tapi meningkatkan imunitas kita agar gak mudah terserang COVID seperti itu. Itu sih. Sama juga ini sih kalau saya vaksin tuh antara gimana ya, saya agak ragu sama vaksin tuh. Soalnya kemarin kan sempat ada kasus tuh orang yang habis divaksin dia malah ini kan meninggal lah. Iya. Itu saya sempat kaget. Nah di saat ada berita itu juga, saya habis vaksin tuh 1 hari setelah vaksinnya ada berita kayak gitu, sempat kaget, gimana ini apa bisa dipercaya atau enggak ya vaksinnya ya. Kan berharap kalau habis vaksin kan imun kita tebel terus nggak mudah terserang lagi kan, bukannya malah kena yang enggak seperti yang diberitakan itu kan. Harapannya sih itu, bukannya gimana itu sih kalau menurut saya. Saya setuju juga sih soal itu. Bukannya malah mengurangi, malah menjadi meningkat ya COVID-19 ini. Iya benar. Oke, baik, terima kasih atas waktunya, sarannya Mas Bagus, Mas Diki Julian. Semoga yang bisa menonton video ini mendapat informasi dan pengetahuan yang lebih luas terkait COVID ini ya. Dan harapannya COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua sehat dan tidak lagi menggunakan masker dan tidak lagi menjaga jarak dan bisa kembali hidup seperti normal. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.